Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini ada lensa 18105 ini teman-teman. Ini agak melar karetnya lah, dari pemiliknya itu minta dirapikan sedikit. Yang setelah saya ukur pakai penggaris ini teman-teman, tempatnya karet ini sebetulnya hanya 3,4 mili, 3 cm 4 mili. Sedangkan karetnya sudah melar menjadi 3,6 mili, 3 cm 6 mili. Berarti saya harus motong karetnya sekitar 2 mili. Karet ini dilepas, ya dilepas. Nah oke, karet ditarik, ini dilepas. Nah dilepas ini teman-teman. Nah setelah ini karet dilepas, wajib hukumnya ini dibersihkan sebersih mungkin. Mungkin pakai minyak kayu putih yang tipis-tipis, jangan terlalu banyak, nanti minyak kayu putihnya netes ke dalam. Jangan sampai. Gunakan minyak kayu putih dengan kapas, dilap pelan-pelan sampai bersih betul, termasuk karetnya teman-teman. Ini kalau begitu tebal dibersihkan pakai sabun, terakhir pakai minyak kayu putih. Baik, ini teman-teman, karetnya sudah saya cuci bersih pakai sabun, saya sikat. Nah sekarang tahap pengeringan. Nah, coba dikeringkan, dilap-lap dengan tisu begini sambil ditunggu. Nanti kalau sudah kena sirkulasi udara, saya rasa sudah kering. Syukur-syukur kalau punya hair dryer mau lebih cepat bisa. Nah ini oke, tunggu sampai kering. Kemudian ini ada minyak kayu putih dan ini kapas. Nah ini kapas ini teteskan, ditetesi minyak kayu putih maksudku. Sedikit saja, cukup-cukup saja. Nah kemudian kita oleskan di lensa ini. Hati-hati, jangan berlebihan, jangan sampai netes ke dalam. Nanti malah menimbulkan masalah nanti. Nah terakhir supaya tidak mengkilat atau cepat kering, nah kita bantu dengan sedikit air yang dikasih sedikit sabun. Nah lagi-lagi sedang-sedang saja, jangan sampai mengalir, jangan sampai berlebihan. Nah ini dilap dengan air, dengan sabun, tipis-tipis saja. Nah senyampang, cukup untuk mengangkat minyak kayu putih dan kotoran-kotoran yang tadi, lengket-lengket tadi. Setelah itu oke, terakhir kita keringkan pakai tisu ini teman-teman. Nah terakhir pakai tisu. Oke. Nah jadilah ini keringnya, kering betul-betul, tidak mengandung minyak kayu putih, langsung bersih. Nah ini harus bersih ini teman-teman. Nah harus betul-betul bersih. Baik, ini selanjutnya karet ini kita potong saja teman. Nah ini kita potong. Nah begini. Karena cara untuk merapikan satu-satunya cara seperti ini kalau memang sudah melar. Setelah kita potong, nanti kita rapikan dengan cara seperti ini. Nah ini kita cari penggaris. Nah penggarisnya harus yang panjang dan kokoh. Karena kalau penggaris kecil nanti nggak ada kekuatan untuk menstabilkan posisinya ini. Nah ini untuk mal supaya karet ini nggak lari ke kanan dan ke kiri, dan kita ambil lurusnya. Setelah itu kita ambil 2 mili. Nah dengan 2 penggaris begini. Nah di antara 2 garisan ini, ya di sini inilah yang akan kita potong untuk mata pisau nanti, supaya nah ini nanti mata pisaunya di sini teman-teman. Nah karena memang motongnya hanya 2 mili, sedikit sekali, segini nanti. Nah ini teman, pastikan pisaunya harus tajam. Maka harus kita ambil mata pisau yang baru.
Ya, dalam hal ini saya tidak mau bermasalah nanti, maka saya korbankan pisau yang baru. Nah, harus pisau yang tajam. Ini kalau kita hanya asal pisau, sudah ujungnya sudah tumpul, nanti bermasalah. Baik, ini harus mengambil pisau yang baru. Mari kita mulai. Nah, ini kawan, persiapan untuk motong karet. Ini lantai ini harus bersih sehingga karet ini bisa menempel dengan kuat, tidak licin, tidak bergeser-geser. Termasuk penggarisnya ini karena butuh penggaris yang stabil dan kokoh, maka saya pakai penggaris yang panjangnya 1 meter karena dibutuhkan bebannya juga. Nanti kalau dikasih penggaris yang hanya 30 cm terlalu ringan, mudah meleset. Nah, ini dibutuhkan kestabilan ini. Nah, setelah karet dirasa tertata dengan baik, dengan mengikuti alur lurusnya penggaris, kita tumpangi penggaris yang panjangnya 50 cm. Nah, inilah jarak yang akan kita potong. Nah, di sini nanti. Ini, nah, satu garis tipis inilah untuk lubang mata pisau nanti. Baik, saya coba sekarang. Saya mulai. Baik kawan, ini sebelum kita melakukan pemotongan. Nah, ini mata pisau kita tetesi sama cairan sabun sedikit. Nah, supaya mata pisau ini basah. Ya, mata pisaunya harus basah sehingga dalam pemotongan ini licin dan terpotong dengan baik nanti. Nah, ini saya mulai. Oke. Tidak boleh ditekan, harus dengan perasaan, pelan-pelan diulang-ulang, bahkan berpuluh-puluh kali. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Terus dipotong begini, diulang-ulang. Ini coba saya pasang ke sini, saya tes. Nah, ternyata ini ada kelebihan. Kalau kita menunjuk dengan atau mengacu kepada posisi yang presisi, ini kita harus membuang 2 garis, 2 mata istilahnya. Lalu nanti kita pasangkan dengan lem. Setelah kita potong, kita lem lagi. Ya, ini membuang 2 mata ini, teman. Lah, teknis memotongnya juga ada caranya, teman-teman. Begini. Ini kan ada teksturnya, ada batiknya. Nah, ini nanti motongnya separuh dari batik ini. Nah, separuh saja. Nanti sebelahnya juga separuh yang di sini. Separuhnya saja. Maka nanti ketemunya di batik yang menonjol ke atas ini. Dan motongnya kalau dari sebelah sini sudah dipotong posisi tengkurap begini dari atas, nanti sebelah sini posisinya dibalik. Dari bawah kita motongnya. Maka pas ditempuknya gini, posisinya bisa presisi nanti. Oke, baik, selanjutnya kita ke pemotongan. Nah, ini teman, pada waktu proses pemotongan yang dalam posisi memotong melintang, tadi membujur, yang ini sekarang melintang. Ini cukup 1 penggaris. Nah, lagi-lagi motongnya tidak boleh ditekan. Nah, cukup disayang begini. Terus jangan lupa pisaunya dibasahi ini dari air ini, tak tempel-tempel di lantai ini. Nah, ini ngambil air kemudian terus gini. Terus dipotongnya dengan rasa sayang ya. Jangan marah-marah, jangan terburu-buru. Nah, selanjutnya kita motong yang sebelah. Yang tadi kan 1 mata. Lah, ini kan harusnya kita motong 2 mata. Nah, ini yang terakhir ini membuang 2 mata ini. 2 mata sebetulnya bukan 2 mata betul-betul. Berarti kita ambil 1,5. Karena yang tempat motongnya itu hanya dipotong setengahnya. Nah, ini supaya kita nanti memberikan atau mengira-ngira itu tepat. Ini diambil batiknya yang betul-betul presisi. Dibuang dulu. Nah, menyisakan 1 batik. Nah, tekstur ini yang menonjol disisakan presisi. Kemudian kita bisa mengira-ngira
setengah mili setelah dipotong 1 mata. Yang akhirnya jatuhnya nanti 2 mata karena sebelah dipotong setengah, sebelah dipotong setengah berarti 1 mata, dan ini 1 mata utuh. Total 2 mata kita motong. Nah ini Kak, ini teman, pemotongan karet yang melintang. Nah, yang kedua, ini seperti yang saya sampaikan tadi, dibalik, batiknya di bawah ini. Kalau tadi batiknya di atas, sekarang batiknya atau teksturnya, motifnya di bawah sekarang. Saya ulang, tadi motifnya di atas, sekarang motifnya di bawah. Nah, terus ini tadi saya sudah neteskan air di lantai, ini makanya pisau ini tak tempel-tempelkan di lantai karena mengangkat air ini. Nah, ini ngangkat air saya di sini. Oke. Nah, ini motongnya pelan-pelan. Nah, sambil disayang. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh terburu-buru. Ini saya ngambil air ditempelkan di lantai ini. Terus nah segini yang potong. Nah ini kawan, insya Allah sudah cukup sempurna. Nah akhirnya setelah dijadikan satu begini akan menyatu dalam satu ukuran, ya, yang nantinya hampir tidak kelihatan sambungannya, ya. Nah ini teman-teman, ini lem G yang saya keringkan tujuannya, maksudnya saya buang gasnya, zat pengeringnya itu biar terbuang, biar menguap. Saya aduk-aduk. Sebetulnya yang baik itu ditahan semalam, dibiarkan terbuka begini. Apakah enggak mengering? Enggak. Kalau dengan catatan media untuk menuang ini plastik atau kertas ya namanya. Kertas yang biasanya dibaliknya skotlet itu kan dibuang. Nah, biasanya ini kertas ini ditempelkan bareng skotlet itu. Yang biasanya teman-teman kalau menggunakan skotlet atau tempelan apa, itu kan mesti ada kertas di baliknya yang biasanya melindungi lemnya itu. Setelah skotlet dibuka, dilepas dan lemnya itu terbuka, maka kertas ini dibuang biasanya. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk media mengeringkan, membuang gasnya lem G. Sampai diaduk-aduk sampai mengental ini teman-teman. Memang harusnya semalam ini yang bagus. Kalau kita cepat keburu mau pakai gini paling enggak bisa setengah jam ini untuk membuang gasnya ini. Kalau Anda enggak sabar, teman-teman enggak sabar, ya enggak sukses nanti. Kenapa harus dibuang gasnya dan harus dikeringkan? Supaya gasnya hilang, kita ngelemnya itu santai. Maka nanti tingkat pengeringannya memang agak lambat, tujuannya begitu. Sehingga ketika kita nempel nih, menempelkan karet yang hanya sekian mili itu betul-betul tertempel dengan baik. Karena kita punya kesempatan leluasa untuk memposisikan, untuk mempresisikan begitu. Tidak terburu-buru, kondisinya belum betul-betul nempel dengan sempurna, tiba-tiba kering. Bahkan bisa jadi tangan kita kena lem sekalian, lengket di situ jadi satu. Kalau itu belum dibuang gasnya. Maka kalau dengan metode yang dibuang gasnya ini, nah, mengurangi resiko tangan kita lengket. Mengurangi resiko kecepatan kita yang tergopoh-gopoh, terburu-buru, sehingga rawan terjadi kesalahan itu bisa dihindari. Oke, baik, tunggu video selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Setelah kita menunggu keringnya lem, sudah setengah jam berlalu. Nah, ini proses pengelemannya begini nih teman-teman. Ini karet ini nanti kan dilem begini. Nah, begini. Maka di sini ada media untuk alas. Mungkin teman-teman bertanya, apa harus bulat, Pak? Oh tidak, ini kebetulan saja. Saya punya kertas bekas skotlet yang memang bentuknya bulat, kebetulan saja. Ya, jadi ini saya tempelkan di sini untuk media untuk alasnya.
supaya nanti lemnya ketika netes nggak menyatu dengan karet ini. Jadi ada media penghalangnya. Baik, ini lem sudah lumayan kering, dalam artian sudah mengental. Kita sudah aduk-aduk tadi, sudah lebih kurang setengah jam. Dan cat pengeringnya, gasnya sudah menguap. Itu memang yang kita harapkan supaya kita ngelemnya menjadi santai. Dan bisa memposisikan karet dengan betul-betul presisi. Baik, mari kita mulai. Begini teman-teman, cukup dioles sebelah sini, yang satu saja. Nah ini, cukup dioles yang sebelah saja. Nah, dioles yang sebelah saja. Yang sebelahnya tadi, sebelahnya lagi tidak perlu. Nah kemudian kita taruh di sini, kita dorong. Nah kita presisikan. Nah karena sudah mengental dan gasnya sudah hilang, kita dengan santai menempelnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, inilah kita menempelkan karet dengan lemnya. Kita tunggu kira-kira ya 2 menit lah. Sampai betul-betul dia melengket. Nah, begini hasilnya teman-teman. Nah, itu hasilnya. Ini. Kelihatan ya. Sudah cukup rapi. Nah, kalau dibalik begini. Nah, ini bekasnya. Nah, perlu kita bantu setelah dia. Nah, di sini kita bantu. Diolesi sedikit. Nah, di sini kita bantu diolesi lem sedikit ini. Nah ya, nah ini diolesi segini. Oke, cukup. Nah ya, tunggu sampai dia kering. Sambil kita tiup-tiup. Nah ini bekas lemnya tadi. Oke, tunggu selanjutnya. Oke teman-teman, ini setelah, nah di sini tadi lemnya ini, kelihatan ya. Nah ini kita nempelkan di sini tadi. Nah ini kan masih ada sisa-sisa lem, paling tidak ada sedikit kilau-kilau dikit itu. Nah kalau kita supaya lebih sempurna, coba kita kerik dikit-dikit, menghilangkan bekas-bekas lem. Nah ini dikerik-kerik sedikit-dikit ini teman. Nah bekas-bekas lemnya yang dibuang. Nah, bekas-bekas sisa lem dikerik. Nah, coba dilihat hasilnya kawan. Hampir sempurna. Ya perhatikan betul-betul. Inilah. Ini. Saya tunjukkan di sini. Nah ini. Nah ini. Nah ini. Nah ini. Ya. Geser sedikit udah nggak kelihatan. Oke, baik teman-teman. Ini kalau dibalik, hasilnya seperti ini. Saya balik ya, oke. Nah, maka seperti ini hasilnya. Nah, supaya kita ini bekerja dengan rapi, oke, kita kerik sedikit sisa-sisa lem ini, ada masalah. Kita kerik sedikit, baik kita bersihkan. Nah, sudah bersih.
Nah, kalau mau kita kamuflase begini. Nah, ini ambil spidol hitam, coba dikamuflase sedikit. Nah, kita gosok-gosok sedikit. Nah, oke. Saya rasa cukup. Nah, terakhir teman-teman, proses yang terakhir, sekarang kita pasang. Apakah betul-betul sudah presisi? Oke, kita tes sekarang. Nah, ini karetnya ya. Saya pasang ke sini. Nah, agak ketat karena memang sudah kita kurangi 2 mata. Nah, ini agak ketat. Memasukkannya agak sulit sekarang karena sudah berkurang 2 mata tadi. Yang akhirnya sudah menjadi presisi. Hati-hati, bekas lemnya harus dijaga. Meskipun sudah terlem dengan kuat tapi masih ada rasa khawatir ini teman-teman ya. Oke. Hati-hati, bekas lemnya jangan sampai ketarik ya. Nah, boleh dilihat teman-teman, saya putar dari ujung atas, mulai dari atas ya, pelan-pelan ya. Oke, coba perhatikan. Nampakkah bekas lem tadi? Perhatikan betul-betul. Dan ini tidak dilem ke bodi. Sehingga sewaktu-waktu ada kotoran yang menyelip, kita masih punya kesempatan untuk melepas karet dan dibersihkan lagi karena memang butuh perawatan. Perawatan berkala, mungkin 3 bulan sekali. Mungkin 1 bulan sekali, tergantung sejauh mana kita bekerja atau jam terbang kita katanya teman-teman. Nah ya, nah ini sudah kembali sampai posisi atas lagi loh. Udah kira-kira nampak nggak ini teman-teman? Nah, mana bekas yang saya ngelem tadi? Coba diperhatikan baik-baik. Nah, pelan-pelan coba. Hampir tidak nampak. Kalau kita perhatikan betul-betul insya Allah nampak ya. Tapi kalau kondisi seperti ini, mata kita hampir terkelabui sudah. Oke. Oke, sekian.